Pemirsa, pemerintah Kota Denpasar mengambil langkah tegas dalam menjaga kebersihan lingkungan, khususnya aliran sungai di wilayah ibu kota Provinsi Bali tersebut. Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menegaskan tidak akan segan menyeret warga yang kedapatan membuang. Jelas kami punya komitmen. Sekarang pun misalkan kami menemukan 15 truk per hari sampah sungai. Sekarang kita sudah pasang beberapa titik jaring dan kita menambah tenaga di PU bidang pengairan dan kita juga menambah CCTV. Karena di setiap titik-titik itu ada satgas yang kita mohon maaf kalau ada yang membuang sampah sembarang, kalau tertangkap ya harus kita tipirin. Ya. Apa itu efektif nanti Pak Wali? Kalau masalah efektif kita kerja dulu, kita kerja minimal harapan kita ini menjadi efek jerah. Ya mudah-mudahan sih kalau semeton Bali ini kan rasa ininya pedulinya juga tinggi sesuai dengan prinsip kerananya. Mudah-mudahan spirit itu juga bisa menyadarkan kita. Ya, kalau memang dia tidak bisa buang di sungai ini janganlah ke sungai. Kita ada tim respon cepat yang untuk menyelesaikan masalah itu. Kebijakan ini juga diharapkan sejalan dengan spirit kearifan lokal masyarakat Bali dalam menjaga keharmonisan dengan alam. Wali Kota mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan tim respon cepat jika mengalami kendala dalam pengelolaan sampah rumah tangga, ketimbang mengotori aliran sungai yang menjadi urat nadi lingkungan kota. Pemkot Denpasar berharap dengan pengawasan ketat dan sanksi tegas ini, kesadaran masyarakat dapat meningkat demi mewujudkan Denpasar yang bersih dan asri sesuai prinsip Trihita Karana. Ari dan Angkat, Bali TV. Pemerintah Kota Denpasar mengajak sektor hotel, restoran, dan kafe atau Horeca untuk ikut menuntaskan persoalan sampah organik dari sumber. Pemerintah Kota Denpasar juga menyiapkan sistem penilaian dan sertifikasi bagi usaha Horeca yang dinilai memenuhi standar pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan. Pak Wali, dekat dengan apa namanya? Wali Kota Denpasar Gusti Ngurah Jaya Negara menyebut sampah dari sektor Horeca diperkirakan mencapai hampir 200 ton per hari. Sehingga keterlibatan pelaku usaha dinilai sangat menentukan keberhasilan penanganan sampah berbasis sumber. Jaya Negara menambahkan Pemkot Denpasar juga menyiapkan sistem dan sertifikasi bagi usaha Horeca yang dinilai memenuhi standar pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan. Menurutnya ini menjadi bentuk dukungan bagi mereka untuk melakukan pengolahan sampah mandiri. Jaya Negara berharap penguatan pengelolaan sampah di hulu, tengah, dan hilir mampu menekan volume residu yang dibuang ke TPA. Hal ini sambil menunggu pengoperasian penuh fasilitas pengolahan sampah skala besar. Itu kan gakum besar yang punya kami di luar hotel berbintang. Nah tadi kita sudah bilang rencana kami sama Pak Wakil menggunakan sumber kita akan menerapkan CISE. Artinya dari segi ya kesehatan, dari segi kebersihannya, dari segi pemberdayaannya kita harus siapkan nanti misalkan hotel Horeca yang sudah benar-benar memenuhi standar pengelolaan sampahnya kita pasang sertifikat kita akan kasih itu juga untuk membantu gitu. Berdasarkan data Pemkot Denpasar, terdapat 1.951 usaha pariwisata di Denpasar. Jumlah ini terdiri dari 80 hotel berbintang, 458 hotel non-bintang, 618 restoran, 472 rumah makan, 168 kafe, 45 bar, dan 8 tempat karaoke. Dari hasil asesmen terhadap 123 usaha Horeca, sebanyak 79 usaha telah melakukan pengelolaan sampah organik. Sedangkan 44 usaha lainnya belum melakukan pengolahan. Hari Wiratmaja, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi pengelolaan sampah terpadu dinilai mampu tingkatkan ekonomi, pariwisata, dan kesehatan masyarakat Bali. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan.
hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Emco, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras ke pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyungsung sejebak jagat pejen. Pengumpul detail selaku pengalian pengumpul jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, pengelolaan sampah secara terpadu melalui pemilihan sampah berbasis sumber dinilai mampu memberikan dampak positif pada kemajuan ekonomi, daya tarik wisata, dan peningkatan kesehatan masyarakat. Jika pengelolaan sampah dilakukan secara berkelanjutan, hal ini dinilai dapat menjadi sumber energi, menciptakan lapangan kerja baru, dan bahkan menjadikan Bali sebagai pulau organik. Pariwisata Bagus Sudibyo mengatakan pengelolaan sampah di negara maju menjadi tanggung jawab pemerintah yang didukung kedisiplinan masyarakat dalam memilah sampah sesuai jenisnya. Ia memaparkan semua sampah yang berasal dari rumah tangga, restoran, hotel-hotel, horeca, kantor pemerintah hingga pabrik nantinya dikelola dan dipilah. Ia menilai jika Indonesia ingin menjadi bangsa maju, maka kedisiplinan masyarakat dalam mengelola sampah harus dimulai dibangun dengan mencontoh sistem yang telah berhasil diterapkan di negara maju. Untuk itu, edukasi kepada masyarakat dinilai menjadi langkah penting yang harus dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari lingkungan keluarga, tetangga, RT, RW, hingga Banjar. Kalau kita memang sudah benar-benar serius menangani persoalan sampah itu, sebenarnya sampah itu juga adalah penghasil uang. Itu waste to energy itu kan, kalau sudah dia menjadi energi, kan itu kita jual itu listriknya kepada PLN, kan PLN membeli lagi, menjual lagi kepada masyarakat. Nah, begitulah dia itu sebagai sumber income. Jadi oleh karena itu masalah sampah ini menurut saya harus selesai secara tuntas dan berkelanjutan. Disiapkan sistemnya yang benar-benar. Nah sekarang kan saya dengar katanya Danantara ya yang mau mengambilnya, itu satu hal yang sudah bagus. Danantara itu dalam bentuk badan usaha milik negara ya. Nanti dia akan mungkin membuka cabangnya di sini, memberikan pelatihan caranya. Pemerintah menyiapkan tempat lokasinya, nanti itu juga merupakan satu lapangan pekerjaan yang baru kan. Jadi pasti akan menyerap tenaga kerja itu, dan kita jangan menganggap itu sebagai sesuatu yang kotor dalam artian waduh kita nggak mau. Itu suatu hal yang selain mulia ya, juga kita membuka lapangan pekerjaan yang baru. Saya kira itu kebutuhan kita sekarang, apalagi ke depan itu ya, tentang pupuk organik.
itu kan sangat dibutuhkan. Sekarang tinggal dikelola secara baik, diproduksi secara baik, ya di packaging secara baik. Nanti kalau perlu ada koperasi khusus mengurus itu kan. Apalagi sekarang aturan kita kan, bahkan pemerintah sendiri kan sudah mengannounce, seperti tadi saya dengar dari Pak Gubernur, katanya 70% produk pertanian Bali itu sudah organik, beliau bilang. Berarti kan kebutuhan akan pupuk organik itu tinggi, sangat besar. Itu satu ceruk usaha yang sangat menjanjikan ke depan, dan itu sustainable, berkelanjutan. Semakin lama itu, jangan-jangan mungkin suatu saat kalau perlu di Bali itu hanya memakai pupuk organik. Itu dari sisi marketing, dari sisi kesehatan, luar biasa itu. Kalau marketing yang berkaitan dengan pariwisata, kalau kita bisa bilang mendeklar dan benar, Bali is an organic island. Bali adalah sebuah pulau organik. Jadi di sini tidak ada lagi produk anorganik. Oh, mereka kan senang, itu kan sehat. Juga termasuk untuk anak cucu kita. Pengolahan sampah terpadu jika dilakukan dengan baik dan berkelanjutan dinilai mampu meningkatkan perekonomian Bali, memperkuat citra Bali sebagai destinasi wisata berbasis lingkungan dan menjadikan Bali sebagai pulau organik yang berujung pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat Bali. Bunga dan Agung Kompiang, Bali TV. Pemirsa, dalam pendirian sebuah organisasi kemasyarakatan atau ormas, seluruh pihak diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Salah satu syarat utama adalah berlandaskan Pancasila dan tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika dalam perjalanannya terbukti melakukan pelanggaran, maka rekomendasi maupun izin ormas dapat dicabut. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung, Ida Bagus Putu Mas Arimbawo belum lama ini di Puspom Badung. Syarat pembentukan organisasi kemasyarakatan atau ormas wajib berlandaskan Pancasila, menghormati lambang-lambang negara, dan melengkapi administrasi pendukung seperti izin lokasi, persetujuan wilayah setempat, hingga keberadaan kantor sekretariat. Selain itu, setiap ormas harus memiliki tujuan yang jelas agar seluruh kegiatan di lapangan berjalan selaras dengan ADART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Artinya, dalam mendirikan ormas harus tetap menegakkan aturan dan dukung tegaknya NKRI dengan menghormati Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai kebangsaan lainnya. Keberadaan ormas juga diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial, lingkungan hidup, kepemudaan, seni budaya, dan bidang lainnya. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badung, Ida Bagus Putu Mas Arimbawo menjelaskan, pihaknya tidak hanya menerbitkan surat keputusan atau merekomendasikan ormas, namun juga melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas organisasi di Kabupaten Badung. Jika ditemukan aktivitas yang tidak sesuai ketentuan, maka akan diberikan teguran dan peringatan. Bahkan apabila terbukti melanggar aturan yang berlaku, izin maupun rekomendasi ormas dapat dicabut. Tentu kita di Kesbangpol Polmas tidak hanya menerbitkan, tetapi harus juga mengawal rekomendasi yang kita terbitkan. Contoh dalam konteks pengawalan ini adalah memantau segala kegiatan aktivitasnya ormas dimaksud. Apakah sudah sesuai dengan seperti yang kami sampaikan tadi? Apabila ada yang tidak sesuai, tentunya kami berhak memberikan mungkin teguran, peringatan dan sebagainya. Dan kalau memang sudah keluar sekali dari koridor-koridor yang ada, nah bisa jadi izin atau rekomendasi yang kita pertimbangkan atau kita cabut, kan begitu. Nah intinya kita tidak hanya memberikan, tetapi juga mengawal kegiatan-kegiatannya. Itulah maka jalinan komunikasi ini harus terbentuk. Ada kegiatan ormas A, minimal ada tembusan ke Kesbangpol Polmas, sehingga kita bisa merekod kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh ormas dimaksud. Seperti itu. Ia menambahkan sejak dirinya dilantik menjadi Kepala Kesbangpol Kabupaten Badung, sejauh ini belum ada ormas yang sampai dicabut izinnya. Namun sejumlah proposal pendirian ormas yang masuk saat ini masih dalam tahap pembahasan dan pendalaman sebelum rekomendasi diterbitkan oleh Kesbangpol Badung. Indrawan dan Mastike, Bali TV.
Indahnya tradisi mepet gebogan di Pura Samuan 3. Kami segera kembali dengan informasinya. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Nyai bengong len. Oh, ake ngerti be. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP rogen. Li, awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula punya Nyai. Pede ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit kaki awak-awake. Apa? Mau pijat keko? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, metuakan. Dan ini subane gelam kekene awake ini makata lo. Awake ini makata. Awake sing kota, awake sing idawak kenja, sing idang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, cerita presiden. Masih lagi sih, kita ngawake. Kene be, kene ini awake makatang, awake pemerdati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemana jalan bicaranya nih lo? Ini siap dicetan awake jangan beli, lagi saya ane jangan. Wah, si lagi sini nane ngorek TV semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba dikalian. Ini di HP ini nak ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli waktu nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa dan ini kaki terkilir, keseleyor, emate, pegelinu, pila, kesemutan, bangkang sakit pokoknya menggenap khasiatnya nih. Nih, mana gijil? Yang kesana konang panaki, awaknya saya ketangonang. Jadi awaknya bersehat. Ini awaknya bisa Nyai di kamar ini. Aku asingnya. Singnya Nyai, awaknya bersegar di kakak lain Nyai. Beli. Baik. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling, Kuah Balok, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Thai, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. Empat. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung medulang lindung wasani dengan bombayu kan warata kalpo langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata.
terus kembangkan kreativitas, YWE, dan juga narkoba. Pemirsa, ratusan ibu-ibu pengempon Pura Kayangan Jagat Samuan 3 di Desa Adat Bedulu menggelar tradisi meped setiap hari selama piodalan. Selain untuk menjaga tradisi yang sudah berlangsung lama, meped merupakan serada bakti umat kepada Sang Maha Pencipta yang mampu menjadi pupuk penguat persatuan dan kesatuan di antara kerama adat. Seperti yang terlihat pada Selasa 12 Mei 2026, ratusan ibu-ibu dari 12 banjar adat Pengempon Pura melaksanakan tradisi moped secara bergantian. Moped digelar setiap piodalan di Pura Kayangan Jagat Samuan 3 di Desa Adat Bedulu. Tradisi moped yang dilaksanakan kalangan ibu-ibu ini mengusung Banten Gebogan dengan berjalan kaki mulai dari lokasi balai banjarnya masing-masing menuju pura. Jarak yang ditempuh bervariasi sesuai lokasinya, antara 500 meter sampai 2 km. Jarak yang paling jauh adalah Banjar Marga Sengkala, Desa Bedulu di Kecamatan Belah Batu, dan Kramo Tengkulak di Desa Kemenung, Kecamatan Sukawati. Tradisi ped yang dimulai 3 hari setelah puncak piodalan sampai hari ke-7, selain menjadi pemandangan menarik bagi warga sekitar, sangat disukai wisatawan asing yang sedang berkunjung. Sehingga tradisi ped Gebogan di Pura Samuan 3 yang telah menjadi agenda rutin tahunan ini juga menjadi pupuk penguat persatuan dan kesatuan kerama Pengempon Pura yang terdiri dari 5 desa adat yang tersebar di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Belah Batu dan Kecamatan Sukawati. Hari ini adalah merupakan bagian daripada dudonan karya, peperanian dari masing-masing banjar yang ada atau sebagai pengemong daripada Pura Samuan 3. Salah satunya untuk hari ini adalah Banjar Tengah, Banjar Batu Lumang, dan Banjar Gua. Ini sudah dimulai sejak tanggal 5 sampai tanggal 12. Semua pengemong dari masing-masing banjar akan mengaturkan peperanian. Setiap peserta untuk peperanian ini adalah 12 banjar dari pengemong Pura Samuan 3. Bagus dan dilestarikan, Pak. Dijaga supaya tidak punah. Tidak ada di negara lain yang bisa seperti kita, Pak. Kalau kita yang mesti bisa melestarikan budaya ini, Pak. Tradisi moped di Pura Samuan 3 telah berlangsung sejak lama. Selain untuk menguatkan persatuan dan kesatuan kerama adat pengemong Pura Samuan 3, juga berkaitan dengan keberadaan sejarah Pura Samuan 3 sebagai tempat suci dicetuskannya pembentukan desa adat di Bali pada abad ke-11 silam. Riase, Bali TV. Pemirsa, Pantai Padanggalak Kesiman dahulu memiliki identitas rumput Padanggalak. Kini pemandangan itu kembali bisa dilihat warga. Rumput ini sempat hilang sejak era tahun 1970. Kini secara ajaib muncul hutan rumput Padanggalak, tepatnya di depan Pura Campuan Windu Segara Padanggalak. Hutan Padanggalak ini ternyata hasil budidaya yang dilakukan warga yang bergabung dengan Sekedemen atau komunitas Pantai Padanggalak. Mereka sengaja menanam rumput Padanggalak guna mengembalikan identitas pantai ini. Dulu rumput Padanggalak memenuhi semua bibir Pantai Padanggalak dan dijadikan mainan atau oleh-oleh dari pantai. Sehabis warga menggelar upacara melasti, kini tumbuhan ini dilestarikan dan dikembangkan sehingga menjadi hutan Padanggalak. Hutan ini menarik banyak pengunjung dan mereka salut dengan aksi yang dilakukan pecinta pantai karena mengembalikan identitas pantai ini. Hanya saja jika air laut pasang, banyak rumput Padanggalak di hutan ini yang mati namun perlahan hidup kembali. Jero Mangku Komang Slunglung dari Bangli di Pura Campuan Windu Segara Padanggalak Selasa 12 Mei 2026 mengungkapkan rumput Padanggalak ini patut dilestarikan. Bila perlu rumput Padanggalak dikembangbiakan di sepanjang pantai. Kedua jenis kaktus ini juga banyak digunakan leluhur untuk sarana Banten, penolak bahaya atau usada atau pengobatan. Tadi mungkinnya kan
Ade Dumon kan pernah hilang gitu. Mungkin timbul kembali, itulah ciri Tuhan itu masih sayang sama kita. Kenapa naik kegunaan tumbuhan padang galak yang kuno mangku? Ke satu sebagai obat dan dua sebagai piwastana ini ke sarana lah. Warga Kubu Karangasem, Komang, Kari juga setuju rumput padang galak digalakkan lagi agar menjadi identitas abadi bagi Pantai Padang Galak. Bagi Krama Bali, apapun jenis tanaman langka akan sangat bermanfaat bagi kesehatan. Dia juga salut kebersihan Pantai Padang Galak kini makin tertata dan bersih. Ini berkat semua komponen masyarakat terlibat melestarikannya. Soal pelestarian Padang Galak, tanam Padang Galak di menurut Bapak? Makin becek makin bagus dan pembangunan di soal kebersihan penampi juga. Becek mungkin bersih. Dari mana Bapak tahu Pantai Padang Galak ini agak mengandung spiritual, Bapak? Saking Dumun namun diangen dan tahun itu dan pun sar 10 tahun yang dan Riki diangen. Wenten hasil lagi dari segi kesehatan. Ini asam kare. Secara umum, vegetasi di Padang Galak juga mencakup berbagai tanaman sekulen liar yang tumbuh di antara semak-semak. Keberadaan rumput Padang Galak dan pohon ketapang banyak berperan membantu menahan erosi angin laut. Switcha Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali dengan laporan. Pura Natar Jemeng permata tersembunyi di desa adat Pinge, simpan jejak sejarah abad 10 hingga 14 Masehi. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Suradite pasti kesulitan. Iya, setengah 3 ngatas papat Bali TV. Senja malunya sujatine ada di lohe terus terang beli yang sama ngari terus dan beli ganti mati kalau matang landingin kamu tedis. Saksikan Bali Playlist setiap hari pukul 13 dan 14 WITA hanya di Bali TV.
Pemirsa, Pura Natar Jemeng menjadi salah satu pura kuno yang memiliki nilai sejarah, spiritual, dan arkeologi tinggi di Bali. Secara administratif, pura ini terletak di Desa Adat Pinge, Desa Baru, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, pada ketinggian sekitar 500 meter di atas permukaan laut. Keberadaan pura ini hingga kini masih diselimuti berbagai kisah mitologi yang diwariskan secara turun-temurun oleh para penglingsir desa. Sangat sedikit sumber maupun catatan pengkajian yang mengungkap secara pasti sejarah pendirian Pura Natar Jemeng. Namun jumlah peninggalan arkeologi yang tersimpan di pura ini diperkirakan berasal dari abad ke-10 hingga abad ke-14 Masehi. Temuan-temuan tersebut menjadi bukti kuat bahwa kawasan ini telah menjadi pusat pemujaan masyarakat sejak masa Bali kuno. Hingga saat ini, data sejarah mengenai keberadaan Pura Natar Jemeng belum diketahui secara jelas. Untuk mengungkap asal-usul pura ini, masyarakat lebih banyak bersandar pada mitologi dan cerita lisan yang diwariskan oleh para tetua dan penglingsir Desa Adat Pinge. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, pada zaman dahulu terdapat seorang satria dan geluntung, marga, yang menetap di Munduk Pinge. Tokoh tersebut kemudian merintis dan mengajak masyarakat pegunungan untuk mengadakan ikatan bakti terhadap Pura Natar Jemeng. Ia juga menetapkan aturan bahwa siapapun yang menempati tanah di Munduk Pinge diwajibkan untuk ikut ngayah dan bakti di pura tersebut. Berdasarkan keyakinan masyarakat setempat, Pura Natar Jemeng diyakini sebagai stana Betara Wisnu yang berfungsi sebagai pemelihara alam semesta. Oleh karena itu, pura ini memiliki kedudukan penting dalam kehidupan spiritual masyarakat Desa Adat Pinge. Pengempuan Pura Natar Jemeng terdiri dari masyarakat Desa Adat Pinge yang berjumlah sekitar 164 pemaksan kepala keluarga serta penganjeng dari Jero Gede Marga. Seluruh pengempon memiliki tanggung jawab penuh terhadap keberadaan pura, mulai dari pemeliharaan, perbaikan, penyelenggaraan upacara, hingga pelayanan kepada masyarakat yang tangkil atau memedak ke pura. Upacara rutin yang dilaksanakan di pura ini adalah puja wali atau piodalan. Berdasarkan perhitungan wewaran atau wuku, puja wali di Pura Natar Jemeng jatuh setiap Bude Wage Berakeh dan nyejar selama 2 hari. Keunikan Pura Natar Jemeng terlihat dari banyaknya peninggalan suci dan arca kuno yang masih tersimpan dan disungsung masyarakat hingga kini. Beberapa di antaranya berupa Linggayoni, arca Ganesha, 4 buah arca perwujudan, patung Durga, Mahesa Suramadini, Menhir, Palungan Batu, Lesung Batu, serta patung binatang berupa Bawi Serenggi dan Macan Gading. Selain peninggalan arca, masyarakat juga meyakini adanya berbagai kejadian unik yang berkaitan dengan pelaksanaan piodalan di pura tersebut. Di Pelinggir Ratu Bagus misalnya, terdapat aturan khusus mengenai sesajen atau banten yang harus dihaturkan seperti sajang kurung, kuot penganggon, rokok kretek, hingga korek api. Saat piodalan berlangsung, biasanya juga dipasang pindekan atau baling-baling, kul-kul kecil, dan layangan di area pura. Sebagai pura penyungsungan umum, Pura Natar Jemeng menjadi tempat umat Hindu memuja Ida Sang Yang Widi Wasa untuk memohon kesejahteraan, keselamatan lahir batin, serta keharmonisan alam semesta. Karena banyaknya arca dan pratima suci yang tersimpan di dalamnya, Pura Natar Jemeng juga dikenal dengan sebutan Pura Arca Pratista, yakni pura yang menyimpan berbagai arca perlingga dewa peninggalan masa lampau yang hingga kini tetap dijaga kesuciannya oleh masyarakat Desa Adat Pinge. Hendra, Bali TV. Pemirsa, keindahan alam Bali yang eksotik, budaya dan adat istiadat Bali yang kental, serta masyarakatnya yang ramah, menjadi daya tarik bagi musisi dunia dan menginspirasi dalam berkarya. Hal ini yang dirasakan produser musik Aswin Maharaj yang selalu ingin berkunjung ke Bali dan membuat karya musik di Pulau Dewata. Produser musik asal India, Aswin Maharaj, menyatakan Bali selalu memiliki tempat istimewa dalam perjalanan karir musiknya. Selain keindahan alam, budaya, dan keramahan masyarakatnya, Bali dinilai mampu menghadirkan nuansa emosional yang kuat dalam karyanya. Pihaknya juga melibatkan talenta lokal yang mampu tampil menakjubkan pada lagu Tuta Talks, Sabkuta, dan Saja Sajana Mere
Kwabon Kaangana. How love screwed up. It's not screwed up by a man, it's screwed up by a female. So I casted both of them. Moon has to, you could see Moon on the teaser. You'll be amazed how skilled she is. You'll be absolutely amazed. I'm so proud of you. Wow, give it applause, give it applause, everyone. It was done. Sementara peran perempuan diisi oleh talenta lokal Bali, Ida Ayu, Putri Bulan, serta sejumlah artis pendukung lainnya. Dayu Bulan sangat bangga ikut terlibat dalam klip garapan Aswin Maharaj ini. Ikut sama beliau dari tahun 2019 hingga saat ini udah jadi 2 klip yang saya ikuti, dan saya ikut juga di peran dengan judul Tutap Tu Sabkucata. Ya. Agus Sudiatmiko, Bali TV. Kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.